Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang simple random sampling yang sebelumnya beranggotakan saya sendiri, Cindy Amalia, kemudian ada Ana Nurjanah, kemudian Elni Mikratin Ulwa, kemudian ada Hafsah, dan ada Ika Fatmalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar untuk simple random sampling ini. Di sini ada definisinya, yaitu sampling acak sederhana adalah metode untuk memilih satuan n kecil dari n besar sehingga setiap kombinasi n dari n besar sampel yang berbeda memiliki peluang yang sama untuk diambil. Di sini maksudnya adalah pengambilan sampel n kecil dari populasi n besar itu diambil secara acak dan sembarang sehingga kemungkinan sampel yang terambil memiliki peluang yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke cara pengambilan sampel. Di sini untuk cara pengambilan sampel yaitu yang pertama yaitu dengan pengambilan atau with replacement. Di sini dengan pengembalian itu merupakan unit sampel yang dapat terambil lebih dari satu kali. Di mana rumusnya itu adalah n besar pangkat n kecil, di mana n besarnya ini merupakan banyaknya populasi dan n kecilnya ini merupakan banyaknya sampel. Kemudian untuk yang kedua yaitu dengan tanpa pengembalian, di mana tanpa pengembalian ini unit sampelnya hanya bisa terambil hanya satu kali. Jadi contohnya ketika kita punya suatu kawasan hutan dengan 100 unit sampel plot di dalamnya, nah ketika kita sudah memilih plot misalnya nomor 30, itu kita tidak bisa memilih plot yang sama lagi. Adapun rumus untuk tanpa pengembalian ini yaitu rumus kombinasi di mana n besar faktorial per n min n faktorial dikali n faktorial. Nah, pada buku karya KIS dengan sampel acak sederhana ini itu dikenal dengan memiliki dua metode, yaitu yang pertama ada pengundian dengan coin toss di mana digunakan dalam populasi yang jumlahnya sedikit. Dan yang kedua yaitu ada pengundian menggunakan table random numbers atau angka acak, itu digunakan apabila populasinya besar. Nah, selanjutnya untuk kondisi populasi atau syarat apa saja yang diperlukan untuk pemilihan sampel ini, itu yang pertama, variabel yang akan diteliti keadaannya relatif homogen dan tersebar merata di seluruh populasi. Nah, jika kita ingin memilih ataupun memberikan kesempatan seluruh elemen yang ada di populasi untuk terpilih menjadi unit dalam sampel, artinya kita harus mengetahui seluruh elemen yang ada di populasi tersebut dan tidak boleh ada yang terlewat. Atau dengan kata lain, bahwa kita harus menjamin tersedianya informasi sampling frame yang lengkap. Nah, karena dari sampling frame yang lengkap itulah kita dapat memilih secara acak dengan peluang yang sama. Jadi, kalau misalnya ada satu universitas memiliki mahasiswa sebanyak 50.000 orang, maka seluruh mahasiswa itu daftarnya harus ada dan lengkap sebanyak jumlah mahasiswa tersebut. Nah, sehingga dapat kita jamin bahwa mereka memiliki peluang yang sama untuk terpilih, yaitu 1 dibagi jumlah unit semuanya yang ada di populasi. Kemudian kelebihan dalam simple random sampling ini yaitu yang pertama prosesnya sederhana, kemudian bentuk rumus-rumus statistika pada umumnya menggunakan simple random sampling. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama ada kemungkinan unit sampling yang terpilih tidak merata, kemudian yang kedua itu sulit dilakukan pada populasi besar dan ukuran sampel yang besar. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas yaitu tentang pemilihan sampel. Yang selanjutnya adalah pemilihan sampel. Adapun langkah-langkah dalam pemilihan sampel yaitu yang pertama menentukan secara tegas populasi sasaran, yang kedua membuat kerangka sampling, yang ketiga yaitu menentukan ukuran sampel N, yang keempat lakukan proses pemilihan sampel. Dalam proses pemilihan sampel acak ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama, simple randomization atau pengacakan secara sederhana. Simple randomization adalah randomisasi yang paling sederhana akan tetapi banyak menghamburkan bilangan random. Dalam
simple randomization, bilangan yang sudah dipakai, baik yang dipilih maupun tidak dapat dipilih lagi dalam suatu proses pemilihan. Proses pemilihan sampel dengan menggunakan simple randomization yaitu dengan menyediakan sebuah tabel dengan angka random, lalu secara sembarang jatuhkan suatu benda ke tabel bilangan random dan perhatikan angka berapa yang tertuju oleh benda tersebut. Satuan sampling selanjutnya diperoleh dengan cara membaca tabel angka random ke bawah menurut kolom yang sesuai. Yang kedua yaitu randomization based on remainder atau pengacakan berdasarkan sisa hasil pembagian. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang menentukan populasi sasaran dan satuan samplingnya. Yang kedua yaitu membuat kerangka sampling. Yang ketiga menentukan ukuran sampel. Yang keempat sediakan tabel angka random. Dari tabel ini kita mulai pada baris 1 dan kolom 1. Sebagai catatan bahwa langkah tersebut bisa dilakukan apabila yakin betul bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan kerangka sampling yang sama dengan tabel angka random yang sama. Sebelum proses pemilihan dimulai, harus ditentukan secara tegas bilangan random mana saja yang tidak boleh dipakai. Dalam randomization based on remainder, satuan sampling yang sudah dipilih atau sisa pembagian yang sudah dipilih tidak boleh dipakai lagi. Yang ketiga, randomization based on permutation. Dalam penelitian eksperimental, peneliti seringkali harus membagi sekelompok satuan sampling ke dalam beberapa kelompok secara acak sesuai dengan perlakuan yang akan dipakai. Pengacakan yang paling baik dalam hal ini adalah pengacakan dengan menggunakan bilangan yang dipermutasikan atau diubah-ubah secara acak. Langkah dalam randomization based on permutation ini adalah dengan menyusun bilangan yang telah dipermutasikan ke dalam sebuah tabel. Lalu pilih secara acak baris keberapa yang akan dipakai dari tabel tersebut, yang kemudian tabel ini harus dibacakan dari kiri ke kanan untuk menentukan bilangan acak yang terpilih sebagai nomor untuk satuan sampling. Oke, baik, selanjutnya yaitu estimasi rata-rata, total, dan proporsi sampling. Yang pertama yaitu estimasi rata-rata. Apabila sebuah populasi berukuran N kemudian terbentuk sampel yang berukuran M, maka variat Y yang mempunyai tingkat pengukuran rasio atau interval dengan hasil pengukuran Y1, Y2, Y3 seterusnya hingga YN, maka estimasi rata-rata populasinya yaitu Y bar sama dengan 1 per ukuran populasi sigma YI. Kemudian untuk varians rata-rata dengan tanpa pengembalian yaitu VY bar sama dengan ukuran populasi dikurangi ukuran sampel per ukuran populasi dikalikan varians sampel per ukuran sampel. Kemudian varians rata-rata dengan pengembalian yaitu VY bar sama dengan S kuadrat per N, di mana S kuadrat ini sendiri sama dengan 1 per ukuran sampel sigma I sama dengan 1 hingga N, YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Di sini kemudian standar error dari estimasi rata-rata yaitu akar dari varians rata-rata, dan relatif standar errornya yaitu standar error Y bar per Y bar dikalikan dengan 100%. Untuk batas interval dari estimasi rata-rata ini yaitu Y bar lebih besar dari Y bar dikurangi Z alpha per 2 dikalikan standar error Y bar, dan Y bar lebih kecil dari Y bar plus Z alpha per 2 dikalikan dengan standar error Y bar. Oke, kemudian yang kedua yaitu estimasi total. Y total sama dengan ukuran populasi per ukuran sampel sigma I sama dengan 1 hingga N YI, atau sama dengan ukuran populasi dikalikan dengan Y bar. Varians total tanpa pengembalian yaitu ukuran populasi dikuadratkan dikalikan dengan ukuran populasi dikurangi ukuran sampel per ukuran populasi dikalikan dengan varians sampel per ukuran sampel. Kemudian untuk varians total tanpa dengan pengembalian yaitu ukuran populasi dikuadratkan dikalikan dengan varians sampel
per ukuran sampel, di mana S kuadrat itu sendiri sama dengan 1 per ukuran sampel, sigma I sama dengan 1 hingga N, YI min Y bar dikuadratkan. Kemudian standar error dari estimasi total yaitu akar dari varians total itu sendiri. Kemudian relatif standar errornya, standar error Y bar per standar error Y topi per Y topi dikalikan dengan 100%. Untuk batas interval dari estimasi totalnya itu adalah Y lebih besar dari Y topi dikurangi Z alpha per 2 dikalikan standar error Y topi. Y lebih kecil dari Y topi plus Z alpha per 2 dikalikan standar error Y topi. Oke, yang ketiga yaitu estimasi proporsi sampling. Jika Y1, Y2, Y3 hingga Yn adalah sampel acak dengan berukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N, maka estimasi proporsinya yaitu P sama dengan 1 per ukuran sampel sigma YI dan memiliki varian tanpa pengembalian yaitu ukuran populasi dikurangi ukuran sampel per ukuran populasi dikurangi 1 dikalikan dengan P kali Q per ukuran sampel. Kemudian dengan pengembalian yaitu P dikali Q per ukuran sampel, di mana Q ini sendiri sama dengan 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi proporsi. Kemudian standar error dari estimasi proporsi sampling ini yaitu akar dari varian estimasi proporsi ini. Kemudian relatif standar errornya, standar error P per P dikalikan dengan 100%. Untuk batas interval dari estimasi proporsi sampling ini adalah yaitu P topi lebih besar dari P topi dikurangi Z alpha per 2 dikalikan standar error P topi. P topi lebih kecil dari P topi plus Z alpha plus 2 dikalikan standar error P topi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menentukan besarnya sampel untuk membuat perkiraan rata-rata, total, dan proporsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan besarnya sampel untuk membuat perkiraan rata-rata. Nah, kenapa sih kita harus menentukan besarnya sampel ini? Apabila kita mengambil sampel terlalu besar, maka biaya yang akan dibutuhkan itu sangatlah besar. Namun apabila besarnya sampel yang kita ambil terlalu kecil, maka walaupun biayanya murah, biasanya hasil penelitian kurang teliti dan kesalahan sampling mungkin terlalu besar. Nah, untuk menentukan nilai N atau besarnya sampel guna memperkirakan parameter U dengan kesalahan sampling yang ditolerir sebesar B, kita harus memecahkan persamaan berikut. Nah, di sini kita memiliki 3 persamaan, yaitu persamaan pertama 2 sigma X sama dengan B. Persamaan kedua yaitu sigma X kuadrat atau varian dari X sama dengan sigma kuadrat per N kecil dikali N besar min N kecil per N besar min 1, atau persamaan ini bisa diubah menjadi sigma X sama dengan akar sigma kuadrat per N kecil dikali N besar min N kecil per N besar min 1. Kemudian persamaan ketiga yaitu SX kuadrat atau perkiraan varian dari X sama dengan S kuadrat per N dikali N besar min N kecil per N besar. Nah, yang pertama kita gunakan yaitu persamaan pertama 2 sigma X sama dengan B. Nah, sigma X ini bisa kita ganti menjadi 2 dikali akar sigma kuadrat per N kecil dikali N besar min N kecil per N besar min 1 sama dengan B. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita kuadratkan sehingga menjadi 4 dikali sigma kuadrat per N
dikali n besar min n per n besar min 1 sama dengan b kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas ini sama-sama dibagi 4 sehingga menjadi sigma kuadrat per n dikali n besar min n per n besar min 1 sama dengan b kuadrat per 4. Nah, selanjutnya jika D itu sama dengan B kuadrat per 4, maka persamaannya menjadi sigma kuadrat per N dikali N besar min 1 per N besar min 1 sama dengan D. Selanjutnya, sigma kuadrat dikalikan dengan N besar menjadi N sigma kuadrat, dan sigma kuadrat dikalikan dengan N kecil menjadi N sigma kuadrat, kemudian per N kecil dikali N besar min 1 sama dengan D. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama dibagi N dikali N besar min 1 sehingga menjadi N besar dikali sigma kuadrat min N kecil dikali sigma kuadrat sama dengan N kecil dikali N besar min 1 dikali D. Selanjutnya, N sigma kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama dijumlahkan dengan N sigma kuadrat sehingga persamaannya menjadi N besar sigma kuadrat sama dengan N dikali N besar min 1 dikali D plus N sigma kuadrat. Selanjutnya, ketemulah nilai N sama dengan N besar sigma kuadrat per N besar min 1 dikali D plus sigma kuadrat, di mana nilai D tersebut sama dengan B kuadrat per 4. Di dalam prakteknya, N tidak bisa dicari sebab tergantung pada nilai sigma kuadrat atau varian populasi. Bagaimanapun juga, agar dapat menghitung nilai N, nilai sigma kuadrat harus diperkirakan, misalkan berdasarkan massa lampu atau berdasarkan rumus tertentu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan cara menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan T atau total. Di dalam praktiknya, selain membuat perkiraan rata-rata, seorang peneliti mungkin sekaligus juga membuat perkiraan total atau jumlah sebenarnya. Seperti misalnya jumlah permintaan sejenis barang konsumsi, jumlah modal perusahaan besar, jumlah biaya proyek, dan lain sebagainya. Seperti kita sudah ketahui, T topi sama dengan XN, merupakan perkiraan total. Seperti halnya menentukan rata-rata, untuk memperkirakan total kita harus menyamakan 2 sigma T topi sama dengan B. Nah, di sini kita mempunyai persamaan 2 sigma T topi sama dengan 2 sigma NX sama dengan 2 akar N kuadrat dikali sigma kuadrat per N dikali N besar min N per N besar min 1 sama dengan B. Nah, kemudian persamaan ini kedua ruasnya kita kuadratkan dan bagi 4 sehingga menjadi N kuadrat dikali sigma kuadrat dikali N besar min N per N dikali N besar min 1 sama dengan B kuadrat per 4. Selanjutnya, kedua ruas ini sama-sama dibagi N kuadrat sehingga menjadi sigma N min sigma kuadrat dikali N per N dikali N besar min 1 sama dengan B kuadrat per 4N kuadrat. Nah, B kuadrat per 4N kuadrat ini kita misalkan dengan D, sehingga menjadi sigma kuadrat N besar min sigma kuadrat N per N dikali N besar min 1 sama dengan D. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan N dikali N besar min 1 sehingga ruas kiri menjadi sigma kuadrat N besar min sigma kuadrat N, dan ruas kanan menjadi N dikali
N besar min 1 dikali D. Kemudian persamaannya menjadi N dikali N besar min 1 dikali D plus sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat dikali N. Kemudian ketemulah nilai N sama dengan N besar sigma kuadrat per N besar min 1 dikali D plus sigma kuadrat. Berbeda dengan N untuk memperkirakan rata-rata di mana D sama dengan B kuadrat per 4. Nah, untuk memperkirakan total ini nilai D sama dengan B kuadrat per 4N kuadrat. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Pada menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata, kita sudah memiliki nilai N sama dengan N besar sigma kuadrat per N besar min 1 dikali D plus sigma kuadrat, di mana D sama dengan B kuadrat per 4. Kemudian sigma kuadrat sama dengan varian dari X. Nah, oleh karena varian untuk variabel X dengan nilai 0 atau 1 sebesar PQ, maka untuk menentukan N dalam rangka memperkirakan proporsi, tinggal mengganti sigma kuadrat dengan PQ, sedangkan untuk memperkirakan A mengganti N besar kuadrat sigma kuadrat dengan N besar kuadrat PQ. Nah, kemudian untuk P, rumusnya menjadi N sama dengan N besar PQ per N besar min 1 dikali D plus PQ, di mana D sama dengan B kuadrat per 4 dan Q sama dengan 1 min P. Nah, untuk A sama dengan N besar dikali P menjadi N sama dengan N besar dikali P Q per N besar min 1 dikali D plus PQ, di mana D sama dengan B kuadrat per 4N kuadrat. Nah, untuk B sendiri sama dengan 2 sigma A topi sama dengan 2N besar sigma P topi, di mana sigma P topi sama dengan akar P topi dikali Q topi per N dikali N besar min N kecil per N besar min 1. Selanjutnya yaitu contoh-contoh. Yang pertama contoh dari estimasi rata-rata, yang kedua contoh dari estimasi total, dan yang ketiga contoh dari estimasi proporsi sampling. Baik, saya akan memberikan penjelasan contoh dari estimasi rata-rata. Sebuah sampel acak sederhana yang terdiri dari 20 rumah tangga dipilih dari blok sensus X yang mempunyai muatan sebanyak 150 rumah tangga. Jumlah ART dari rumah tangga sampel sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri datanya pada PowerPoint tersebut. Maka pertanyaannya yang pertama yaitu perkirakan rata-rata jumlah ART penduduk di blok sensus beserta standar error dan RSE-nya atau relatif standar error-nya. Yang kedua yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%, buatlah selang kepercayaan untuk estimasi rata-rata jumlah ART penduduk tersebut. Penjelasan dari soal tersebut yaitu diketahui N besar atau jumlah populasinya 150 dan N kecil atau jumlah sampelnya 20. Yang dipertanyakan yaitu estimasi rata-rata. Baik, estimasi rata-rata kan rumusnya udah dijelaskan sebelumnya oleh teman kita, yaitu Y bar sama dengan per N sigma I sama dengan 1 sampai N YI, yang didapatkan hasilnya yaitu 3,9. Dari estimasi rata-rata, VY bar-nya yaitu 0,109. Standar error dari estimasi rata-rata, SEY bar-nya yaitu 0,330. Dan relatif standar error-nya atau RSE-nya didapatkan hasil 8,46%. Selanjutnya yaitu selang kepercayaan dengan tingkat signifikan 95% didapatkan Y bar kurang dari 4,547 dan Y bar lebih dari 3,253. Yaitu contoh dari estimasi total. Pada estimasi total ini kami menggunakan data yang sama dengan contoh soal
estimasi rata-rata dengan pertanyaan yang pertama, perkirakan total, standar error, dan relatif standar errornya. Yang kedua, menentukan selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 95%. Penyelesaian estimasi totalnya dengan rumus Y topi sama dengan N dikali Y bar, di mana Y bar itu kita dapatkan dari hasil estimasi rata-rata sebesar 3,9, sehingga estimasi total atau Y topinya didapatkan hasil sebesar 585. Selanjutnya untuk nilai varians dari estimasi total dengan menggunakan rumus N kuadrat dikali VY bar, di mana untuk nilai VY bar itu kita dapatkan dari varians estimasi rata-rata sebesar 0,109, sehingga didapatkan nilai varians estimasi total yaitu 2452,895. Selanjutnya yaitu mencari standar error dari estimasi total dengan menggunakan rumus akar VY topi. VY topi sudah kita dapatkan, yaitu sebesar 2452,895, sehingga standar errornya yaitu akar dari 2452,895 yaitu 49,52. Untuk relatif standar errornya diperoleh sebesar 8,46%. Pertanyaan yang kedua, menentukan selang kepercayaan dengan tingkat signifikan 95%. Dengan melihat nilai Z pada tabel distribusi Z diperoleh sebesar 1,96, sehingga selang kepercayaannya sebesar Y kurang dari 682,07 dan Y lebih besar dari 487,92. Yang ketiga yaitu contoh dari estimasi proporsi sampling. 20 sampel ruta miskin dipilih dari 500 populasi di kecamatan. Dengan jumlah data, teman-teman bisa melihat datanya pada PowerPoint. Hitunglah selang kepercayaan proporsi rumah tangga miskin dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk penyelesaiannya diketahui N besar atau jumlah populasinya sebesar 500 dan jumlah sampelnya atau N kecilnya sebesar 20. Untuk menentukan selang kepercayaan, terlebih dahulu kita mencari nilai standar errornya, varian estimasi proporsinya, dan estimasi proporsinya. Oke, yang pertama kita mencari estimasi proporsinya dengan menggunakan rumus per N sigma YI dan didapatkan sebesar 5,85. Untuk mencari estimasi proporsinya menggunakan rumus per N sigma YI dengan mendapatkan sebesar 5,85. Untuk mencari estimasi proporsinya menggunakan rumus per N sigma YI dengan mendapatkan sebesar 5,85. Untuk nilai varians proporsinya menggunakan rumus N besar dikurang N kecil per N besar dikali P topi Q topi per N kecil, sehingga diperoleh nilainya sebesar 1,3632. Mencari nilai standar errornya dengan menggunakan rumus akar V P topi, di mana V topi udah kita peroleh yaitu sebesar 1,3632, sehingga standar errornya dapat diperoleh dari akar 1,3632 sebesar 1,168. Maka diperoleh nilai selang kepercayaan dari estimasi proporsi sampling yaitu P kurang dari 8,132 dan P lebih dari 3,561. Untuk latihannya, teman-teman dapat melihat pada slide berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.